Pernah nggak sih Anda ngerasain momen pas dengerin orang ngomong, terus rasanya idenya tuh langsung klik gitu aja di kepala banyak orang? Sumber kita hari ini buku TED Talks dari Chris Anderson itu ngebahas fenomena keren ini. Katanya kalau presentasi berhasil itu ada semacam apa ya, sinkronisasi otak gitu antara pembicara sama audiens. Ini bukan sihir loh, tapi kayak bukti nyata kalau transfer ide itu efektif banget. Nah, ini inti yang mau kita bedah bareng. Literasi presentasi. Kita bakal gali nih konsepnya. Apa sih artinya? Terus kenapa ini jadi skill yang penting banget buat Anda kuasai sekarang? Yuk kita telusuri. Iya, dan yang menarik tuh konsep ini akarnya dalam banget loh sebenarnya. Literasi presentasi yang modern ini bisa dibilang evolusi dari seni kuno. Namanya retorika. Itu tuh seni ngomong efektif. Ini kemampuan dasar manusia, udah ada dari zaman dulu banget. Kayak bayangin aja nenek moyang kita ngumpul depan api unggun, cerita-cerita, bagi strategi. Oh, oke. Jadi buat berbagi info penting gitu ya, survival. Betul. Transfer pengetahuan paling awal ya gitu caranya. Jadi fondasinya tuh udah lama banget. Wah, jadi luas ya definisinya. Berarti intinya sih kuno, tapi zaman sekarang tuh ngasih upgrade gede-gedean gitu ya. Gimana tuh teknologi modern ngubah permainannya? Pasti dibahas kan di sumber kita? Tepat sekali. Anderson malah nyebutnya ini kayak transformasi retorika jadi semacam kekuatan super baru. Coba bayangin deh. Visual canggih buat jelasin data rumit, video, musik buat bangkitin emosi. Bahkan kita bisa langsung cek fakta atau riset dari HP di kantong, ya kan? Semua alat ini kalau dipakai bener, itu muatin banget kemampuan kita nyampein gagasan jauh lebih dari sekedar kata-kata. Jadi bukan cuma soal ngomong doang ya? Bukan, ini lebih kayak mengorkestrasi banyak elemen biar dampaknya maksimal. Nah, dan poin pentingnya Anderson, ini kan bukan bakat bawaan segelintir orang aja kan? Ini sesuatu yang bisa dipelajari. Benar banget, dan ini penting nih. Anderson tuh bilang kalau literasi presentasi harusnya jadi kayak R keempat dalam pendidikan dasar. R keempat, maksudnya? Ya, setelah membaca, menulis, berhitung. Nah ini retorika. Reading, writing, arithmetic, sama rhetoric. Dia lihatnya ini kayak menghidupkan lagi seni retorika buat abad 21. Kenapa? Karena di era super terkoneksi ini, kemampuan buat ngomongin ide dengan jelas, menginspirasi orang, entah di panggung gede atau rapat kecil, itu jadi cara paling efektif buat bikin perubahan. Ini jadi mikir nih. Banyak orang kan kalau dengar presentasi atau public speaking langsung fokusnya ke teknik panggung, gestur, suara. Apa sumber kita bilang itu salah? Atau gimana? Pertanyaan bagus. Buku itu negasin kalau hal teknis gitu ada tempatnya, tapi bukan yang paling utama. Inti tesisnya gini, yang benar-benar penting, fondasinya, itu adalah Anda punya sesuatu yang berharga buat diomongin. Sebuah gagasan, wawasan, atau cerita yang emang layak dibagi. Tugas utama pembicara itu bukan tampil sempurna, tapi gali ide itu dan sampein seotentik mungkin. Pakai gaya unik Anda sendiri. Nah, pede sama lancar itu biasanya muncul karena kita yakin sama ide yang kita bawa. Oh, jadi penekanannya di gagasan ya? Wah, ini melegakan sih. Artinya ini bukan klub eksklusif buat orang yang jago ngomong dari lahir atau penemu hebat gitu ya. Siapa aja bisa asal punya sesuatu yang unik buat dibagi. Sama sekali. Justru itu poinnya. Anderson nekenin kalau tiap orang itu punya pengalaman hidup, perspektif unik yang orang lain nggak punya. Nah, literasi presentasi ini alat bantu buat Anda nemuin, ngebentuk, terus ngebagiin pelajaran berharga dari pengalaman unik itu. Bener juga ya. Jangan remehin kekuatan ini. Bahasa itu kan, kata sumber kita, teknologi luar biasa. Buat ngupload ide dari satu pikiran ke pikiran lain. Pengalaman unik Anda itu, kalau dibingkai bagus, pakai literasi presentasi, bisa jadi inspirasi buat orang lain loh. Oke, coba kita rangkum sedikit ya pemahaman kita. Jadi, literasi presentasi itu gabungan keren, ada kebijaksanaan kuno retorika, terus manfaatin alat modern. Dan yang paling penting, fokusnya ke otentisitas sama nilai dari ide yang mau disampaikan. Ini jelas lebih dari sekedar kursus public speaking biasa ya. Ini kayak kompetensi dasar lah di era informasi gini. Betul. Dan kalau kita tarik ke konteks lebih luas lagi ya, skill ini makin penting. Di dunia yang banjir data gini, kemampuan buat nyaring, ngasih makna, terus nyampein pengetahuan yang kontekstual, kreatif, yang ada pemahaman manusianya, itu jadi berharga banget. Jadi nggak cuma mikir kritis aja ya. Nggak cukup. Kita juga harus bisa nyampein hasil pikiran kita itu secara efektif.
Nah, itu mesin kemajuan kita bareng-bareng. Nah, sebagai penutup nih, ini ada sesuatu buat Anda renungkan. Coba deh pikir sebentar. Ada nggak satu gagasan inti, atau satu cerita pribadi, atau wawasan unik dari hidup Anda yang Anda yakin banget ini berharga dan perlu didengar lebih banyak orang? Terus, gimana caranya ngasah literasi presentasi Anda, kayak yang kita obrolin tadi, bisa bantu Anda nyampein itu biar lebih bergema? Itu aja mungkin buat penelusuran kita kali ini ya.